Oke, sekarang kita masuk ke multilist variasi kedua. Nah, di sini ada struktur multilist variasi kedua. Di sini, ini yang pertama ini ada list parents. Kita memiliki 3 list, yaitu list parent dan list child. Kemudian untuk menghubungkan kedua ini kita memiliki list relasi. Nah, untuk strukturnya seperti ini. Nah, untuk codingannya kita lanjut ke code blocks. Nah, di sini di headernya kita membuat info type dulu, info type org. Ini untuk menyimpan data nama, dan info type pendidikan. Nah, ini untuk yang list child atau course. Dan untuk listnya di sini pertama ini list org, yaitu first org, kemudian list pendidikan dengan isi ADR pendidikan first pendidikan, dan list relation untuk first relation. Untuk elemennya ada di sini 3 ini, elemen org, pendidikan, dan relasi. Untuk isi dari elemen org itu info type org info, dan next org, dan list relation pendidikan. Untuk elemen pendidikan itu ada info pendidikan dan next pendidikan, dan juga untuk elemen relasi itu ada next pendidikan dan next relasi. Untuk fungsi dan prosedur kita langsung ke file code easy. Nah, di sini pertama kita buat void create list org dengan isi o.firstorg sama dengan 0. Nah, untuk kemudian kedua yaitu create list pendidikan sama, yaitu isinya pen first pendidikan sama dengan 0. Sekarang kita masuk ke create element. Nah, untuk create element org ini pertama kita buat new element org dengan adrp, kemudian pinfo di assignment dengan isi org, kemudian pnext di assignment 0, dan p pendidikan first relation di assignment 0, kemudian return p. Kemudian untuk create element pendidikan ini sama yang barisan pertama, yaitu kita buat new element pendidikan dengan adr pendidikan key, kemudian key info pendidikan sama di segmen dengan isi pen, kemudian key next pendidikan di segmen dengan 0, kemudian di return key. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu create element relation. Ini barisan pertama juga sama, kita buat new element relation dengan adr relation r, kemudian r next pendidikan di segmen 0, dan r next relation di segmen 0, kemudian return r. Sekarang kita masuk ke void insert org. Pertama kita untuk parameternya yaitu list org dan adr org. Untuk pertama kita cek apakah o.first org sama dengan 0. Jika iya maka o.first org sama dengan p. Jika tidak maka adr org key sama dengan o.first org. Kemudian ketika key next tidak sama dengan 0, maka key sama dengan key next. Ini untuk berpindah ke elemen selanjutnya. Kemudian key next sama dengan p. Sekarang kita masuk ke insert pendidikan. Untuk parameternya yaitu list pendidikan pen dan adr pendidikan key. Pertama kita cek pen first pendidikan apakah sama dengan 0. Jika iya maka pen first pendidikan sama dengan key. Jika tidak maka key next pendidikan sama dengan pen dot first pendidikan. Kemudian pen first pendidikan sama dengan key. Sekarang kita masuk ke adr org search org dengan parameter list org o dan string name. Pertama kita buat adrp sama dengan o.first.org. Kemudian ketika pinfo.name org tidak sama dengan name dan pnext org tidak sama dengan 0, maka p sama dengan pnext org.
Kemudian jika pinfo.name sama dengan name, maka return P, jika tidak maka return null. Kemudian kita masuk ke search pendidikan dengan parameter list pendidikan pen dan string nama pendidikan. Pertama kita buat segmen pen first pendidikan ke ATR pendidikan key. Kemudian ketika key info.name pendidikan tidak sama dengan nama name pendidikan dan key next pendidikan tidak sama dengan null, maka key sama dengan key next pendidikan. Kemudian kita cek jika pinfo pendidikan .name pendidikan sama dengan name pendidikan, maka kita return dengan key. Jika tidak, maka kita return null. Nah, sekarang kita masuk ke void add. Nah, ini untuk void membuat relation. Untuk parameternya yaitu list org, list pendidikan pen, string name org, dan string name pendidikan. Pertama kita buat search org, kita buat fungsi search org di segmen ke ADR orgp, kemudian search pendidikan, fungsi search pendidikan kita masukkan ke ADR pendidikan key. Kemudian kita cek jika P tidak sama dengan null dan key tidak sama dengan null, maka ADR relation R sama dengan create element relation. Kemudian R next pendidikan sama dengan key. Jika P pendidikan first relation tidak sama dengan null, maka P pendidikan first relation sama dengan R. Kemudian jika tidak, maka ADR relation T sama dengan P pendidikan dot first relation. Kemudian ketika T next relation tidak sama dengan null, maka T sama dengan T next relation. Kemudian lanjut ke T relation di segmen dengan R. Sekarang kita masuk ke delete relation dengan parameter list org, string name org, dan string name pendidikan. Kemudian kita masukkan fungsi search org, kita masukkan ke ADR orgp. Kemudian kita cek jika P tidak sama dengan null, maka kemudian kita cek lagi jika P pendidikan first relation tidak sama dengan null, maka kita buat P pendidikan dot first, kita masukkan ke ADR relation key, dan P pendidikan dot first kita masukkan ke ADR relation R. Kemudian ketika key next pendidikan, info pendidikan dan name pendidikan tidak sama dengan name pendidikan, dan key next relation tidak sama dengan null, maka R sama dengan key sama dengan key next relation. Kemudian jika perulangan ini sudah selesai, kita masuk ke pengecekan jika key next pendidikan, info pendidikan dan name pendidikan sama dengan name pendidikan ini. Kemudian kita cek lagi jika key sama dengan P pendidikan dot first relation, maka kita buat P pendidikan dot first relation sama dengan R next relation, dan key next relation sama dengan null. Kemudian jika tidak, maka kita cek lagi dengan key next relation. Jika key next relation sama dengan null, maka R next relation sama dengan null. Kemudian jika tidak, maka R next relation sama dengan key next relation, dan key next relation sama dengan null. Nah, sekarang kita masuk ke delete org dengan parameter list org dan string name org. Kemudian kita masukkan fungsi search org, kita masukkan ke ADRP. Kemudian kita cek if P tidak sama dengan null, maka P pendidikan dot first relation sama dengan null. Kemudian kita cek lagi jika P sama dengan O.first org, maka O first org sama dengan P next org, dan P next org sama dengan null. Dan jika tidak, maka ADR key sama dengan O.first org. Ketika key next org tidak sama dengan P, maka
key sama dengan key next org. Kemudian key next org sama dengan p next org, key next org sama dengan 0. Sekarang kita masuk ke delete pendidikan dengan parameter list org list pendidikan pen string name pendidikan. Kemudian kita masukkan fungsi search pendidikan masukkan ke ADR pendidikan P. Kemudian kita cek jika P tidak sama dengan 0, maka ADR org key kita assignment dengan o.first.org. Kemudian ketika key next org tidak sama dengan 0, maka kita buat statement fungsi direct relation dengan parameter o, kemudian key info org.name dan name pendidikan. Kemudian kita buat agar ini terus berjalan dengan key sama dengan key next org. Kemudian kita masukkan fungsi delete relation dengan parameter o, key info org.name org dan name pendidikan. Kemudian kita cek jika p sama dengan pen.first pendidikan, maka pen.first pendidikan sama dengan p next pendidikan. Kemudian p next pendidikan sama dengan 0. Jika tidak, maka ADR pendidikan R kita assignment dengan p.first pendidikan. Ketika R next pendidikan tidak sama dengan p, maka R sama dengan R next pendidikan. Kemudian R next pendidikan sama dengan P next pendidikan, P next pendidikan sama dengan 0. Nah, untuk view-nya seperti ini. Kita hanya pakai parameter list org. Kita cout daftar nama, kemudian kita cek jika offers org sama dengan 0, maka cout kosong. Jika tidak, maka ADR org R sama dengan o.first.org. Ketika R tidak sama dengan 0, maka kita cout nama-nama yang ada di dalam list org. Kemudian ini R sama dengan R next untuk berjalan terus sampai nama orangnya habis. Kemudian ini void pen, ini hampir sama dengan view org. Kita cout daftar pendidikan, kemudian kita cek pen first pendidikan sama dengan 0, maka cout kosong. Jika tidak, maka ADR pendidikan R disama dengan pen first pendidikan. Kemudian ketika R tidak sama dengan 0, maka cout R info pendidikan name ini untuk memunculkan nama pendidikan, dan ini untuk memunculkan tahun pendidikan, lama tahunnya pendidikan. Kemudian R sama dengan R next pendidikan. Nah, untuk yang view all ini akan memunculkan keseluruhan secara detail. Jadi ketika ketika orang sudah memiliki relasi dengan pendidikan, maka di sini akan memunculkan nama dan pendidikan yang orang tersebut miliki. Jika tidak memiliki relasi, maka kosong. Nah, untuk codingannya view all ini pertama kita pakai parameter list org, kemudian ADR org P kita assignment dengan first org. Kemudian kita cek jika P tidak sama dengan 0. Kemudian ketika P tidak sama dengan 0, kita cout nama /t, kemudian kita munculkan nama orang tersebut. Kemudian kita cek jika P pendidikan first relation tidak sama dengan 0. Ini untuk mengecek apakah orang tersebut memiliki relasi dengan list pendidikan. Nah, kita buat ADR relation key sama dengan P next pendidikan dot first relation. Kemudian ketika key tidak sama dengan 0, maka ini akan memunculkan nama pendidikan dan tahun pendidikan. Kemudian key sama dengan key next relation, kemudian P sama dengan P next org.
Kemudian untuk di main ini kita masukkan list ORG-O, list pendidikan pen, kemudian kita create list ORG, create list pendidikan, kemudian kita buat variable in pilihan, kemudian ADR ORGP, kemudian ADR pendidikan key, kemudian ini bool lanjut true. Ketika lanjut, sistem CLS untuk menghapus semuanya, kemudian cout data pendidikan, kemudian ini untuk view ORG yang tadi, kemudian view pendidikan. Nah, untuk lebih jelasnya kita coba untuk running program ini. Nah, di sini daftar masih kosong dan pendidikan kosong. Kita coba inputkan nama, misalkan nama saya Thomas. Nah, seperti ini kita inputkan lagi. Nah, sekarang kita coba inputkan daftar pendidikan. Misalkan kita mau ambil pendidikan sistem informasi. Oh, sebentar. Sepertinya ada yang salah sini. Nah, seperti ini tadi kita buat Thomas. Kemudian coba lagi kita buat Andre. Kemudian pendidikan. Masukkan pendidikan. Kita buat pendidikan matematika dengan tahun 4 tahun. Nah, terinputkan. Kita coba inputkan lagi pendidikan fisika dengan tahun, kita buat 2. Nah, seperti ini. Sekarang kita coba buat relasi. Mungkin kita buat Andre dengan relasi ke matematika. Nah, seperti ini. Kita coba cek, yaitu nomor 7 list data detail orang. Nah, ini terlihat bahwa dengan nama Thomas tidak memiliki relasi dengan sebuah pendidikan, tetapi di nama orang Andre ini memunculkan relasi pendidikan, yaitu matematika dengan tahun 4 seperti ini. Nah, jika kita misalkan kita menghapus relasi yaitu 6, kemudian kita hapus relasi yang Andre tadi dengan matematika. Nah, ini sudah berhasil. Kita cek coba. Nah, terhapus. Nah, sekarang kita coba yang nomor 4, hapus data orang. Misalkan kita coba hapus Thomas. Nah, berhasil. Kita coba hapus yang data pendidikan nomor 5. Kita coba hapus matematika. Nah, berhasil. Nah, ini adalah konsep multilist variasi yang kedua. Nah, sekarang kita sudah selesai. Terima kasih telah menonton video saya.